al-Islam untuk memahami ajaran Islam lewat telaah materia kitab Al-Hikam. Untuk itu, marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai solusi-solusi menghadapi problema kehidupan. Artinya, dengan Islam kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensikapi masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tentunya hal ini perlu difahami dari konsep dasar, yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya. Sebab Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, yang tidak ada muatan keraguan, ya, informasi, baik informasi larangan, informasi perintah, semuanya itu valid, akurat, dari yang maha tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tegaskan, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Kata takwa di sini dibangun dari akar kata wako. Wako itu menjaga. Artinya menjaga dari bahaya-bahaya. Baik jangka pendek dunia ini maupun jangka menengah bahaya di alam kubur, alam barzah, maupun bahaya jangka panjang, yaitu alam akhirat. Sehingga hudan lil muttaqin, panduan, petunjuk untuk mendapatkan kebahagiaan yang dicita-citakan, terhindar dari kesengsaraan yang ditakutkan. Yang disebut dalam Al-Quran falah. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Sehingga panduannya Al-Quran ini bukan sekedar teks, tapi dalam alam konteks, yaitu adanya Rasulullah Muhammad SAW dengan para sahabat yang setia, dan itu teladan di dalam mengaktualisasikan ajaran Islam ini. Saudara sekalian, rahimakumullah, dan keberhasilan mereka-mereka rahimahumullah radhiyallahu anhum sampai kita rasakan hari ini, di mana Islam bertengger, bertahan di hadapan berbagai macam ideologi materialisme yang dibikin manusia. Hadirin rahimakumullah, sehingga kebutuhan kita untuk memahami konsep dasar kehidupan kita Al-Quran itu seperti kita butuh kepada sesuatu yang esensi dalam hidup. Untuk mempertahankan kehidupan, kita butuh udara, butuh air, butuh konsumsi makan, butuh sandang, butuh papan, butuh pangan. Dan itu konsumsi-konsumsi material. Namun ada yang Allah sadarkan, yaitu konsumsi kehidupan yang sifatnya spiritual. Nah, konsep kehidupan spiritual ini yang jarang mendapatkan alokasi perhatian waktu. Sehingga apa? Kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya fisikal ini yang menyita terlalu banyak perhatian kita. Sehingga apa? Dalam bidang teknologi manusia sudah kita saksikan seperti sekarang ini. Teknologi transportasi, teknologi telekomunikasi, teknologi kedokteran, teknologi sandang, teknologi papan. Itu semuanya adalah orientasi kepada pemenuhan hajat-hajat fisik.
hajat-hajat yang sifatnya fisikal. Namun kebutuhan-kebutuhan spiritual, kebutuhan ruh dan jiwa hati ini banyak terabaikan. Sehingga manusia saling berebut kepada hasil-hasil yang mampu menopang kehidupan fisiknya. Dan ini hadirin rahimakumullah sampai pada taraf perebutan. Dunia seperti belantara, di mana negara-negara kuat dengan teknologi militernya berupaya menghegemoni negara-negara lemah yang di sana disediakan hasil-hasil alam yang begitu melimpah. Sehingga apa? Terjadinya perang yang skalanya selalu meluas karena manusia sudah berorientasi kepada manusia yang bersifat fisikal. Memenuhi hajat sandangnya, memenuhi hajat papannya, memenuhi hajat-hajat yang sifatnya material, sehingga rupa spiritual. Coba bayangkan, andaikan satu jalan, dan itu diperebutkan oleh jutaan manusia jalan itu. Apa yang terjadi? Terjadi gesekan, terjadi silang sengketa untuk memperebutkan jalan itu. Makanya Al-Quran menyadarkan kepada kita bahwa kuasai keadaan. Jangan sampai kita dikuasai oleh keadaan. Dan ini tidak mungkin kalau tidak dikasih sebuah pemahaman yang benar. Hadirin rahimakumullah, ada satu ungkapan ini di dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi gini. Anta hurrun mima anta anhu ayis. Wa anta wa abdun lima anta lahu tomi. Kamu hurrun, dipandang manusia yang merdeka. Mimma anta anhu ayisun, dari apapun yang kamu dari sesuatu tadi ayis. Iya. Itu tidak berharap sangat, tidak mengandalkan. Kita akan menjadi merdeka dari apapun, siapapun yang kita tidak mengandalkan. Sebab apapun yang kita andalkan, jiwa kita di sana. Kadang-kadang bukan kita yang dijaga, tapi kita yang akan menjaga. Wa abdun lima antalahu tomi. Kamu hamba bagi apapun yang kamu merasa tamak kepadanya. Artinya gini, kita dipandang mereka dari apapun yang kita tidak pernah mengandalkannya. Sebaliknya, kita akan menjadi hamba bagi apapun yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, kita diajari di dalam al-Islam bahwa Allah lah tujuan kehidupan kita. Allah lah pemilik kita. Sedangkan kita adalah hamba yang dimiliki. Hamba tidak memiliki, tapi ada yang memiliki. Sehingga status manusia yang dijelaskan oleh al-Islam bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini status itu ya. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menjalani penghambaan kepadaku. Nah, ini seharusnya fokus di sana. Padahal manusia itu bukan jasadnya saja. Manusia di samping ada fisik, ada rohani. Sehingga tugas ibadah itu sebetulnya sudah menopang kedua kebutuhan ini. Baik secara fisik maupun kebutuhan rohaninya. Islam tidak melarang kita beraktivitas di dunia ini. Malah disebutkan tugasnya luar biasa itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu menjalankan sebuah aktivitas yang memberlakukan undang-undang Allah.
Jadi khilafah di sini wakil yang berperan memberlakukan undang-undang Allah. Di mana undang-undang Allah ini disampaikan kepada nabi-nabi. Di sana ada titah perintah, di sana ada titah larangan. Ya, dan ini semua cara hidup. Nah, kadang-kadang kita ini terfokus kepada hasil, terlena dengan cara. Hasil-hasil yang kita lihat sepanjang sejarah kehidupan manusia, hasil-hasil yang berkenaan langsung menopang kebutuhan fisikalnya. Bisa sandang, bisa pangan, bisa papan. Dan manusia belajar tentang teknologi memenuhi hajat-hajat fisiknya ini. Padahal manusia tidak selesai dengan terpenuhinya kebutuhan sandangnya. Tidak selesai dengan terpenuhinya kebutuhan pangannya. Tidak selesai dengan terpenuhinya kebutuhan papannya. Kita mengenal teknologi papan, teknologi sandang, teknologi bahan makanan. Tapi problema-problema batin ini tidak akan mungkin bisa diselesaikan dengan teknologi itu. Maka adanya larangan Allah. Ketika kita memenuhi hajat-hajat kebutuhan biologis kita, apakah menerjang larangannya? Apakah dalam memenuhi hajat-hajat kebutuhan fisik kita, kita menyesuaikan diri melewati perintahnya? Nah, ini nanti yang menentukan hasil-hasil itu ketika dikonsumsi, ketika dipakai, ketika didiami, ini menenangkan jiwa apa enggak? Nah, inilah yang mesti kita ingatkan kembali bahwa banyak manusia itu terlena dengan hasil-hasil sehingga lupa cara Islam itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat orang tidak memakai Islam sebagai solusi menyelesaikan problematika kehidupannya, seperti halnya mereka merdeka. Tapi sejatinya mereka dikuasai oleh masalah yang melilit mereka. Sehingga dalam mempertahankan hidupnya harus membunuh yang lainnya. Di dalam memenuhi hajat sandang pangan papannya, dia harus tidak menghidupi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena manusia berebut pada satu titik yang sama, dan ini diperebutkan satu titik oleh mungkin jutaan, ratusan juta manusia. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, anta khurrun mimma anta anhu ais. Kamu adalah merdeka dari apapun yang kamu tidak berharap banyak kepadanya. Artinya tidak mengandalkannya. Kita jangan pernah mengandalkan terfokus kepada hasil-hasil. Tapi kita lupa cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di dalam surat Yunus ayat 14. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim. Tsumma kemudian ja'alnakum, kujadikan kamu, hai manusia muslim akhir zaman. Khalaifa fil ard, khalifah-khalifah di muka bumi ini. Mim ba'dihim, setelah mereka, setelah muslim sebelum kamu. Kita mengenal muslim pada zaman nabi-nabi Banu Israel. Karena yang paling dekat ada umat Taurat yang dipandu kehidupannya dengan pandangan Taurat. Kita mengenal umat Injil, umat Islam dengan panduan Injilnya. Dan itu dipimpin nabi-nabi Banu Israel. Di mana nabi-nabi itu tidak berfokus kepada teknologi, tapi berfokus kepada bagaimana manusia punya cara hidup. Yang cara ini bukan cara yang binatang, baik binatang buas maupun binatang ternak. Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Konon Banu Israel ini dipimpin, dikendalikan masalah-masalah kehidupannya oleh para nabi.
kullama halakan nabi, setiap nabi meninggal, wafat khalafahu nabi, diganti nabi yang baru. Untuk apa? Sebagai pembimbing Banu Israel memerankan peran-peran kekhalifahan, memperlakukan undang-undang Islam di muka bumi ini. Kullama halakan nabi khalafahu nabi. Setiap nabi wafat diganti nabi baru. Itu keistimewaannya yang Allah berikan kepada Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di. Sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku. Jadi panduan dalam bentuk aktualisasi konsep-konsep Islam di dalam menyelesaikan problema kehidupan ini, itu kita mengajak kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keberhasilannya sampai hari ini. Ada umat ini memerankan peran-peran memperlakukan undang-undang langit wahyu di tengah-tengah kancah manusia yang hidup dengan ideologi pandangan hidup material ini tadi. Nah, peran inilah yang seharusnya kita lanjutkan kembali. Sehingga dalam surat Yunus, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'di. Kujadikan kamu wakil-wakil, khalifah-khalifah yang memerankan undang-undang Islam di muka bumi ini min ba'di, setelah mereka Bani Israel yang dipandu oleh panduan Taurat maupun Injil, dipimpin nabi-nabi. Apa tujuannya? Bukan Allah menuntut hasilnya. Linan duro, untuk kami lihat, kami perhatikan. Kaifa ta'malun, bagaimana kamu menjalani beraktivitas hidup. Jadi kaifiyah itu yang ditanyakan oleh Allah. Cara siapa yang kau pakai di dalam menyelesaikan problematika yang dihadapi manusia ini. Problematika yang dihadapi manusia hari ini bukan masalah teknologi. Teknologi tanpa nabi manusia bisa. Teknologi transportasi, teknologi sandang, teknologi papan, teknologi pangan, teknologi kedokteran. Manusia mampu menyelesaikan tanpa nabi. Tapi apa yang terjadi? Nilai-nilai bobot kemanusiaan justru hilang. Manusia tidak mau berbagi. Tapi manusia saling menghegemoni. Bagaimana terjadi perang dunia pertama, kedua. Dan perang-perang yang sampai hari ini skalanya selalu meluas. Pertanyaannya apakah itu karena pendamping kehidupan manusia itu ajaran wahyu? Ternyata bukan. Hanya mengandalkan apa? Penguasaan teknologi yang kita kenal hari ini. Sehingga bobot nilai kemanusiaan hilang. Sehingga kaifiyah bagaimana kamu menjalani hidup itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadirin rahimakumullah. Hasil itu bisa dimanipulasi di dalam kehidupan dunia ini. Ya, orang yang salah secara konsep wahyu bisa menjadi pemenang. Orang yang benar secara konsep wahyu benar tapi bisa dikalahkan. Kenapa? Dunia itu menyangkut pengorganisasian. Makanya Allah berfirman, ya, Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah. Tetapilah kamu hidup kolektif, saling memperhatikan. Seperti hanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan sekedar imam sholat. Rasulullah SAW adalah kepala negara. Malah beberapa hari sebelum wafat, Rasulullah masih mempersiapkan pasukan perang. Jahizu Jaisal Usama. Persiapkan tentaranya Usama. Usama waktu itu usianya belum sampai 20. Antara 15 sampai 17 tahun. Itu sudah diangkat jadi panglima perang sebelum Rasulullah wafat. Itu artinya apa? Rasulullah masih mempersiapkan urusan-urusan kenegaraannya. Teknologi perang berkembang. Tapi hadirin rahimakumullah, dengan teknologi militer hari ini, manusia sudah melampaui saling membunuh sesamanya. Tidak mau berbagi dan tidak mau melindungi. Ini yang terjadi. Kenapa? Konsep kemanusiaannya
hanya bertumpu kepada hasil-hasil material. Orientasinya kepada sandang pangan papan. Sehingga apa? Teknologinya begitu lompatannya luar biasa, tapi tidak diiringi pemahaman yang benar tentang konsep manusia, sehingga apa? Hadirin rahimakumullah, manusia merosot dalam derajat kebinatangan. Sehingga Allah tegaskan, ulaika kal an'am, mereka layaknya seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan jauh lebih sesat. Di mana sesatnya? Kejahatannya sudah mengenal sebuah strategis kejahatan. Kejahatannya sudah menggunakan alat-alat teknologi yang canggih. Hadirin rahimakumullah. Ini yang seharusnya kita fahamkan kembali, bahwa ya Allah tidak bertanya tentang hasil-hasil jangka pendek, tapi Allah mempertanyakan bagaimana kita menjalani hidup ini dengan konsep Islam atau bukan. Nah, kalau dengan konsep Islam ini, maka kita akan diberi oleh Allah sebuah kebahagiaan hidup, di mana kebahagiaan hidup itu bukan diletakkan pencapaian ya teknologi materialnya tadi, tapi bagaimana kebahagiaan itu diletakkan di dalam hati manusia. Hadirin rahimakumullah, saya ulangi lagi dalam statement Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, anta hurrun, kamu merdeka, kamu menjadi hamba yang merdeka, mimma anta anhu ais, dari apapun yang kamu tidak pernah mengandalkannya. Wa abdun, dan kamu menjadi hamba budak, lima anta lahu tomi, apapun yang kamu andalkan di dalam kehidupan, yang kamu tamak kepadanya. Nah, sehingga di dalam surat Yunus tadi sudah cukup menjadi sebuah rumusan kehidupan bagi kita, bahwa tugas kekhalifahan itu bukan membuat sebuah ajaran, tapi memperlakukan ajaran yang sudah Allah turunkan, yang ajaran itu disebut Islam. Dan Islam akhirul zaman, ini penyempurna Islam pada zaman Taurat, Islam pada zaman Injil, ya, dan Islam yang dibawa oleh nabi-nabi Rasulullah Muhammad sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tugas kita hari ini adalah memahamkan kembali bagaimana pandangan Islam tentang manusia. Siapa kamu? Untuk apa kamu? Dan untuk siapa? Nah, sekarang ini untuk apa? Tapi bukan untuk siapa. Sehingga tegas Allah menegaskan, wa ma khalaqtu, tidak kujadikan, kucipta dari tidak ada menjadi ada, baik jenis jin, al jinna wal insa, jenis jin maupun jenis manusia, illa liya'budun, kecuali untuk menjalani ya sebuah aktivitas kepatuhan, ketaatan kepadaku. Bagaimana taat kepada Allah? Kepada konsep-konsep al-Islam itu sendiri. Bagaimana Islam yang paling sempurna ini diaktualisasikan oleh manusia sempurna akhir zaman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Islam sampai hari ini kita dengar, dan umat yang dibangun Rasulullah itu masih ada hari ini, dan memerankan peran-peran kemanusiaan yang luar biasa. Mari kita bertanya, imperialisme yang terjadi apa dilakukan oleh umat Islam? Perang Dunia Pertama, apakah umat Islam yang memperlakukan peperangan itu? Perang Dunia Kedua dan perang-perang yang terjadi hari ini, justru umat Islam memerankan peran-peran pembebasan untuk kemanusiaan itu sendiri. Sebab apa? Umat Islam sadar dia adalah hamba dimiliki Allah. Tugasnya adalah melaksanakan peran kekhalifahan, yaitu mau wakil Allah di muka bumi yang menjalankan konsep-konsep langit, yaitu wahyu itu tadi. Kemudian tujuannya apa? Menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali, kita jangan sampai terlena dengan hasil
sehingga lupa cara. Hasil dunia ini sementara dan itu bisa dimanipulasi. Satu contoh di dalam kehidupan kita. Bagaimana bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah memiliki teknologi luar biasa. Contohnya penguasa dunia. Waktu itu kita mengenal Fir'aun. Fir'aun berkuasa begitu lama, ada dinasti Faraina dengan teknologi pertaniannya sehingga swasembada pangan. Sudah dibangun irigasi pertanian, bagaimana bendungan Ma'rib yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencapai kemakmuran dengan teknologi pertaniannya tadi. Tapi apa yang terjadi? Dia melupakan konsep-konsep yang dibawa nabi-nabi, menentang nabi-nabi. Kemudian hadirin rahimakumullah, negeri-negeri yang dihancurkan, ya, yang disebutkan, diabadikan dalam berita-berita Al-Quran, itu sudah cukup menjadi pengingat bagi kita. Sehingga Al-Quran itu wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan. Di saat yang sama Al-Quran itu mengingatkan peristiwa-peristiwa yang sudah dilupakan. Bagaimana bangsa-bangsa yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat penentangan kepada nabi-nabinya. Kemudian ke depan itu diperingatkan. Sehingga peringatan dan peringat. Pengingat dan peringatan. Pengingat peristiwa yang sudah terjadi. Peringatan yang belum terjadi. Supaya kita mengantisipasi, ya, jangan sampai melewati larangan Allah, lewati perintah-perintah Allah di dalam kehidupan. Kenapa? Semua perintah dan larangan Allah itu informasi dari Yang Maha Tahu. Maka tidak ada orang yang paling zalim kecuali orang-orang yang menolak pemberitahuan Allah Yang Maha Tahu. Ya, sehingga Allah tegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak menyelesaikan problema hidupnya dengan yang Allah turunkan, faulaika humudz zalimun. Mereka lah orang-orang yang melakukan kezaliman. Kenapa? Dia diberi solusi terbaik, tapi masih susah payah mencari, meneliti, mencari jawaban, ya, di luar solusi yang Allah turunkan tadi. Dan ini orang-orang yang paling zalim dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang merdeka tanpa ikatan, tidak ada orang ikatan tanpa kemerdekaan. Mari kita menjadi hamba-hamba yang merdeka, hamba-hamba yang bebas, hanya dengan cara dimiliki oleh Allah. Bukan memiliki sesama kita, tapi dimiliki oleh Allah, yaitu menjadi hamba, statusnya hamba, menjalankan tugas penghambaan. Dan untuk apa kita menghamba? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an memperkenalkan kita manusia adalah statusnya hamba. Tugasnya untuk apa? Menjalankan penghambaan. Kemudian apa? Kita dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh Allah yang kita menghambakan kepadanya. 3 masalah ini itu fokus pembicaraan Al-Qur'an. Menerangkan status penghambaan, menerangkan tentang tugas penghambaan yaitu ibadah, hamba, abdun, ibadah, dan ma'bud. Ma'bud di sini tujuan penghambaan. Supaya apa? Kita dimiliki penuh di dalam kehidupan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia kalau tidak nurut Allah, kalau dia tidak dikendalikan oleh nafsunya, pasti dikendalikan oleh nafsu orang lain, dan ini akan menciptakan benturan-benturan di dalam kehidupannya. Sehingga dikasih contoh bagaimana orang yang paling kaya dan sampai sekarang tidak tergantikan kekayaannya, Qarun. Bagaimana nasib Qarun? Tragis. Jangankan menolong pengikutnya, menolong dirinya sendiri dengan kekayaannya, dia tidak bisa. Orang yang punya kekuatan militer luar biasa, Fir'aun. Fir'aun mati bukan merawan raja sejenisnya, mati dalam pengejaran. Dia mengejar. Orang-orang kecil dikejar, orang-orang yang tertindas muslim dikejar. Setelah bayi-bayi muslim
dibunuh sehingga sungai Nil seperti minuman dawet. Karena apa? Jenazah bayi-bayi lelaki Bani Israel. Tapi apa yang terjadi dengan teknologi militer yang begitu kuat, tentara yang begitu banyak, tidak mampu menolong Fir'aun. Jangankan menolong pengikutnya, orang dekatnya, keluarga, menolong dirinya sendiri, tidak mampu. Dan matinya tragis, bukan karena ditombak, bukan, tapi karena tersedak air. Hadirin rahimakumullah. Kalau Korun ditelan tanah, kalau Fir'aun karena tersedak air, yang kita kenal sekarang ini sebuah pandangan ideologi materialisme. Orang senang cinta tanah air, tapi lupa Allah yang memberikan tanah air. Patriotisme dalam Islam mengajarkan orang yang cinta Allah, dia akan mencintai pemberian Allah. Tapi orang yang tidak mengenal konsep ajaran Islam, dia hanya berkutat mencintai, menjaga pemberian Allah, tapi belum pernah ya punya mutu kehidupan. Dia harus menjaga hak-hak Allah. Di mana hak Allah itu? Hak Allah dipatuhi di dalam menjaga amanat-amanat, bisa tanah air, bisa orang dekat kita, keluarga kita, termasuk fisik kita. Ini amanat-amanat Allah yang harus dijaga. Sehingga mencintai pemberian Allah, jangan lupa hak Allah. Allah memberikan kenikmatan tanah air itu dalam rangka apa? Sebagai sarana wahana ibadah. Berlakukan undang-undang Allah pada wilayah tanah yang kau tinggali, air yang kau minum, berlakukan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam mencintai negara, mencintai harta, jangan lupa cara-cara Allah dalam mencintai. Jangan mencintai sekedar mencintai untuk dinikmati. Tapi di dalam mencintai nikmat-nikmat tadi, lupa hak-hak Allah untuk dipatuhi dengan nikmat tanah, nikmat air, nikmat badan, nikmat-nikmat yang kita rasakan. Sehingga Allah tegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu ya menghitung, menjumlah nikmat Allah, kamu tidak akan mampu mengkalkulasi. Maka caranya apa? Mensyukuri nikmat Allah. Gunakan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan taat. Gunakan taat. Dan tidak ada cara ketaatan kecuali dengan cara Islam. Inilah konsep-konsep mengenal bagaimana kita hamba yang merdeka. Kita tidak memiliki sesama kita, tapi kita dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimiliki oleh yang maha tunggal, yang hidup. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Aktivitas sholatku, wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, bukan itu sekedar matiku. Wa mahyaya, wa mamati, kematianku lillahi rabbil alamin. Itu untuk Allah, ya, pengatur, pencipta, pemelihara semesta alam. Inilah konsep-konsep merdeka yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bukan dimiliki, tapi kita bukan pemilik yang sebenarnya. Tapi ada yang memiliki kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan seluruh nikmat-nikmat Allah itu untuk taat. Kalau tidak, kamu akan dikuasai oleh kenikmatan itu sendiri. Sehingga manusia berlomba kepada hasil, lupa cara Islam itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal Qur'ani dzikr, demi Quran yang penuh peringatan. Sebelum terjadi diingatkan ada larangan. Sebelum terjadi diingatkan ada perintah. Kemudian Quran membuka fakta-fakta sejarah di mana ada bangsa-bangsa yang begitu maju teknologinya, tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena menolak konsep hidup, pandangan hidup. Siapa kamu, untuk apa, dan untuk siapa kita? Siapa kamu, untuk apa, dan untuk siapa? Untuk apa dan untuk siapa? Kita bukan untuk kita sesama kita, tapi kita ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan di dalam memahami siapa saya, untuk apa, dan untuk siapa.
Siapa saya, untuk apa, dan untuk siapa. Hamba, tugas penghambaan, dan kepada Allah kita menghamba. Mungkin ini saya sampaikan, mungkin sebagai bahan telaah, barangkali ada yang perlu didiskusikan, saya persilakan, monggo kalau ada. Dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih Ustadz Yasri. Iya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada para jamaah, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Jangan, nggak ada. Sepertinya tidak ada. Kami persilahkan Ustadz Yasri untuk menutup kajian ini dengan doa. Nggih. Hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga telah tadi mengantarkan kita kepada anugerah Allah berupa pemahaman taufik hidayahnya. Sehingga apa yang kita telah tadi menjadi goresan dalam alam kesadaran kita untuk berbenah diri menjadi hamba-hamba yang merdeka, hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan cara apa? Memperlakukan undang-undang Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Yasri yang telah memberikan kajiannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Menarul Ilmi ITS. Sekedar informasi kepada seluruh jamaah, insya Allah besok pagi sudah ada kajian ba'da subuh dengan kajian kitab Risalatul Mu'awanah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Zainal Arifin. Insya Allah di link Zoom yang sama dan akan disiarkan juga melalui channel YouTube Masjid Menarul Ilmi ITS. Terima kasih kami sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis.